bin Ubaidillah, sahabat yang syahid di Perang Uhud, tameng Nabi Muhammad saat hujan panah. Talhah bin Ubaidillah, seorang pria yang lahir di kota suci Mekah pada tahun 597 Masehi. Ia adalah keturunan dari Bani Taim, suku yang sama dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat dekat dan pendukung pertama Nabi Muhammad. Masa kecil Talhah dihabiskan di lingkungan yang keras namun penuh dengan pelajaran berharga. Sejak dini, ia telah diajarkan untuk berdagang, sebuah profesi yang dihargai dan dihormati di Mekah. Dengan kecerdasan dan kegigihannya, Talhah berhasil membangun reputasi sebagai pedagang yang sukses. Talhah tidak hanya pandai berniaga, tetapi juga memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Ia selalu berdagang dengan cara yang adil dan jujur, dan ini membuatnya dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Ia percaya bahwa kejujuran dan integritas adalah kunci sukses dalam perdagangan, dan ia selalu berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip ini dalam semua transaksi yang ia lakukan. Kesuksesan Talhah dalam perdagangan tidak datang dengan mudah. Ia harus bekerja keras dan menghadapi banyak tantangan. Namun, dengan tekad dan kegigihan, ia berhasil mengatasi semua rintangan yang ada dan menjadi salah satu pedagang paling sukses di Mekah. Pada suatu hari, Talhah bin Ubaidillah melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba mendengar suara keras yang tidak biasa. Suara itu datang dari seorang pendeta yang sedang berteriak-teriak di tengah kerumunan. Talhah merasa penasaran dan mendekati kerumunan itu. Ia mendengar pendeta itu berbicara tentang nabi yang akan datang. Pendeta itu mengatakan bahwa nabi baru akan muncul di Mekah dan membawa ajaran baru yang akan mengubah dunia. Kata-kata pendeta itu sangat mengejutkan Talhah. Ia merasa terpukul dan bingung. Bagaimana mungkin ada nabi baru di Mekah? Dan bagaimana mungkin ajaran baru itu bisa mengubah dunia? Namun, di balik kebingungan itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Talhah. Ada sesuatu tentang kata-kata pendeta itu yang membuatnya merasa penasaran. Ada sesuatu tentang ide nabi baru dan ajaran baru yang membuatnya merasa tertarik. Dengan perasaan penasaran dan tertarik itu, Talhah memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia memutuskan untuk pulang ke Mekah dan mencari nabi baru itu. Ia ingin tahu siapa nabi baru itu dan apa ajaran baru yang akan dia bawa. Ketika Talhah bin Ubaidillah kembali ke Mekah, hatinya dipenuhi oleh rasa penasaran yang mendalam. Ia teringat akan kata-kata pendeta yang ia dengar di Syam tentang nabi baru yang akan muncul di Mekah. Kata-kata itu terus bergema di pikirannya, membangkitkan rasa ingin tahu dan penasaran yang kuat. Ia mulai mencari informasi dan berbicara dengan orang-orang di Mekah. Ia mendengar kabar tentang seorang pria bernama Nabi Muhammad yang mengajarkan ajaran baru yang disebut Islam. Dengan hati yang penuh harap, Talhah mendekati Nabi Muhammad. Ia mendengarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad dengan penuh perhatian. Ia merasa terharu oleh kebenaran dan kebijaksanaan kata-kata Nabi Muhammad. Ia merasa seolah-olah kata-kata itu menembus jantungnya dan menyentuh jiwa terdalamnya. Setelah mendengarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, Talhah merasa yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang telah ditunggu-tunggu. Ia merasa yakin bahwa ajaran-ajaran Nabi Muhammad adalah kebenaran yang ia cari. Dengan penuh keyakinan, Talhah memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Penerimaan Talhah terhadap Islam bukanlah akhir dari perjalanan spiritualnya, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan dan pengorbanan. Namun, dengan keimanan yang kuat dan tekad yang teguh, Talhah siap untuk menghadapi apapun yang datang padanya. Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi Muhammad yang setia, tidak hanya dikenal karena kekayaan dan keberhasilannya sebagai pedagang,
tetapi juga karena perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia adalah salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam satu, dan ia melakukan ini dengan penuh keyakinan dan dedikasi. Talhah bukan hanya seorang pengikut, tetapi juga seorang pejuang. Ia berjuang untuk melindungi dan menyebarkan ajaran Islam, bahkan ketika itu berarti menghadapi siksaan dan bahaya. Ia berkali-kali disiksa karena keyakinannya, bahkan sampai nyaris meninggal. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia tetap teguh pada keyakinannya dan terus berjuang untuk Islam. Perjuangan Talhah tidak hanya terbatas pada kata-kata dan tindakan. Ia juga menunjukkan perjuangannya melalui pengorbanan pribadinya. Ia menggunakan kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur dan murah hati, dan ia selalu menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk kepentingan Islam. Namun, mungkin perjuangan terbesar Talhah adalah ketika ia berjuang di samping Nabi Muhammad dalam berbagai pertempuran. Ia adalah salah satu dari sedikit sahabat yang tetap setia dan berjuang bersama Nabi Muhammad saat banyak orang lain meninggalkan mereka. Ia berjuang dengan berani dan gigih, menunjukkan keberanian dan kekuatan karakternya. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran paling bersejarah dalam sejarah Islam, dan Talhah bin Ubaidillah memainkan peran penting dalam pertempuran tersebut. Ia dikenal sebagai burung elang hari Uhud karena peran besarnya dalam melindungi Rasulullah saat pertempuran berlangsung. Ketika umat Islam berada dalam kondisi serangan hujan panah oleh orang kafir, dan Rasulullah menjadi sasaran empuknya, di sanalah Talhah berperan sebagai tameng yang melindungi tubuh mulia Rasulullah. Sejarah mencatat bahwa hujan panah semua mengarah kepada Rasulullah, sehingga tubuh Nabi berlumuran darah. Ketika Talhah bin Ubaidillah mengetahui bahwa Nabi menjadi incaran sasaran panah orang kafir, ia melompat dan merangkul Nabi dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya diacungkan dengan pedang. Talhah ingin menjadikan tameng badannya Nabi dari tusukan panah. Rasulullah yang berlumuran darah lalu digendong Talhah menaiki bukit di ujung medan pertempuran. Talhah mencium tangan Nabi, tubuh dan kaki Nabi Muhammad, seraya berkata, "Saya pertaruhkan segala-galanya untuk engkau wahai Rasulullah." Nabi tersenyum dan berkata, "Engkau benar-benar Talhah yang saleh. Surga Allah pasti telah tersedia untukmu." Abu Bakar As-Siddiq menghitung sekitar ada 70 panah yang menancap di tubuh Talhah dan jari tangannya sampai putus. Inilah yang membuat Abu Bakar mengatakan, "Setiap teringat perang Uhud, saya pasti teringat Talhah bin Ubaidillah." Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat orang syahid tapi masih hidup dan berjalan di bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.